Ya, Anda masih di Sindo Siang pemirsa bersama saya Aya Nufus. Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan hari ini memasuki hari ketiga. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Rakernas PDIP pemirsa, ada rekan kami Fani Imaniar di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat siang Fani, kabarnya akan ada kejutan di hari terakhir Rakernas PDIP kali ini. Seperti apa agendanya kira-kira? Silakan dengan laporan Anda. Baik, kita sudah sampai di hari terakhir rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDI Perjuangan atau Rakernas keempat PDI Perjuangan tepatnya di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Dan hari ini apakah pertanyaan yang saat ini muncul di benak masyarakat akan terjawab begitu terkait dengan bagaimana apakah akan disebut secara resmi pendamping atau cawapres bagi capres usungan dari koalisi berkelanjutan yang terdiri dari PDIP, P3, Hanura dan juga Partai Perindo Ganjar Pranowo, atau kita masih harus menunggu lagi sesuai dengan bocoran tipis yang telah disebut oleh Pak Sekjen atau Sekjen dari PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya bahwa ada kemungkinan akan diumumkan sekitar 19 sampai dengan 25 Oktober pada saat pendaftaran menuju ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU, atau memang hari ini kejutan tersebut akan disampaikan. Tapi sebelumnya untuk Rakernas PDI atau Rakernas keempat PDI Perjuangan ini sendiri yang sudah berlangsung sejak hari Jumat kemarin sampai dengan hari ini hari terakhir yang mengajukan nama begitu atau berjudul Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat ini merupakan salah satu pengumuman begitu bahwa memang atau katakanlah keterangan resmi bahwa memang PDIP sampai dengan saat ini mengatakan tetap berdiri bersama dengan rakyat, dan kedaulatan pangan ini merupakan sebuah isu yang selama ini lekat dengan rakyat, dan siapapun presiden yang terpilih nanti pada tahun 2024 kedaulatan pangan atau program ini akan tetap harus dilanjutkan. Kita sedikit bicara mengenai tadi kembali ke topik terkait dengan nama-nama cawapres. Memang sebelumnya sendiri dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang sudah mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah mengerucutkan beberapa nama. Selain nama-nama yang selama ini populer begitu mengisi klasemen popularitas elektoral di lembaga-lembaga survei seperti Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kemudian Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang juga kebetulan merupakan kader dari P3, salah satu parpol dalam koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo. Muncul juga nama-nama yang sepertinya dijagokan begitu seperti Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tapi kita akan sedikit gali lebih lanjut terkait dengan rencana selanjutnya dari PDI Perjuangan ini bersama dengan politisi PDI Perjuangan Putra Nababan yang sudah bersama saya pada siang hari ini. Selamat siang Bang Putra. Siang Mbak, apa kabar? Saya baik. Bang Putra sendiri bagaimana? Oke lah, agak capek tapi tetap semangat. Tadi malam sampai jam 11:30 ya. Apalagi di tengah situasi kondisi Jakarta yang panas banget ini ya Bang? Iya. Dan juga saya melihat sangat bangga sekali disiplin dari para peserta Rakernas. Kemarin sampai malam semuanya. Dan kita mulai pagi-pagi lagi. Jadi doakan semuanya berjalan lancar dan hari ini ada penutupan yang nanti akan ditutup oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Amin ya Rabbal Alamin. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo juga akan ikut hadir hari ini Bang? Saya belum dengar rencana Pak Jokowi akan hadir, tapi Pak Ganjar sudah ada. Tadi juga Pak Arsyad sebagai Ketua TPN, Tim Pemenangan Nasional, juga telah hadir untuk untuk menyampaikan arahan-arahannya, dan sekarang adalah sesi dari pimpinan DPP, fungsionaris DPP, dan nanti ada pembacaan rekomendasi baik internal maupun eksternal. Oke. Sebelum kita ke topik pembacaan rekomendasi tersebut yang tampaknya ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu begitu oleh masyarakat dan juga akar rumput begitu. Kita sedikit review ke 2 hari belakangan ya Bang Putra, yang membuat saya tertarik begitu terkait dengan judulnya Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat. Mengapa ini yang dipilih untuk tema Rakernas tahun ini? Saya lihat Mbak tadi juga udah fasih sekali yang menjelaskannya tentang pentingnya pangan ya. Tapi gini, Rakernas PDI ini kan, PDI Perjuangan ini kan yang keempat diadakan di tengah-tengah terjadinya ketegangan geopolitik ya. Terutama diperparah oleh Rusia dan Ukraina yang tidak selesai-selesai. Dan juga kita mendapat instruksi dari Ibu Megawati bulan November terkait dengan kekeringan yang berkepanjangan akibat El Nino, dan kita 3 pilar yaitu eksekutif, legislatif dan struktur partai diminta untuk terus mendukung masyarakat dan mensosialisasikan makanan pendamping dari beras ya, seperti sorghum, ubi, talas dan juga jagung dan lain sebagainya
itu tujuannya agar masyarakat kita tetap sehat dan tetap bergizi dan lain sebagainya. Tapi buat kami PDI Perjuangan, masalah pangan ini mengingatkan kita pada ideologi yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Masalah pangan ini adalah masalah ideologis, gitu ya. Bahkan kita melihat jatuh bangunnya satu pemerintahan itu ada di urusan pangan. Nah, kalau kita bicara pangan, kita bukan hanya bicara ketahanan pangan, bukan hanya tahan, tapi berdaulat secara pangan. Nah, ini penting. Pak Jokowi, Pak Ganjar dan Ibu Megawati kemarin secara kompak dan secara gayung bersambut, saut menyaut, menyampaikan soal pentingnya isu pangan. Ya, isunya itu pangan. Bahkan Pak Jokowi mengatakan dia sudah bisik-bisik dengan Pak Ganjar, kalau nanti dilantik gitu ya, setelah dilantik langsung gaspol aja, langsung gaspol pada kedaulatan pangan. Itu kan satu sinyal dari presiden incumbent untuk disampaikan kepada presiden berikutnya bahwa kesepakatan tema pertama yang harus dibahas adalah pangan, nggak usah yang lainnya, gitu loh. Artinya Pak Jokowi yang sangat dikenal dengan Bapak Infrastruktur, ya kan, dan Pak Jokowi sangat dikenal dengan di dunia internasional dan segala macam, memberikan masukan kepada juniornya Pak Ganjar, karena Pak Ganjar mengatakan Pak Jokowi adalah mentor pribadinya, bahwa ya langsung kedaulatan pangan, sudah benar, gitu ya. Kalau kita lihat Pak Ganjar itu didampingi dua presiden, ada Ibu Megawati presiden kelima, ada Pak Jokowi presiden ketujuh. Dua-duanya memberikan masukan, memberikan arahan pangan gitu kan ya, kedaulatan pangan. Jadi Pak Ganjar saya lihat sangat firm sekali dalam hal ini. Bahkan kemarin Pak Ganjar ikut mengelaborasi tentang apa-apa saja yang sudah dibangun oleh di eranya Pak Jokowi, gitu ya, seperti waduk ya, terus juga infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mempercepat itu? Itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Ganjar. Sekaligus tadi bisikan tersebut tidak hanya terkait dengan mandat, tetapi berarti keyakinan begitu dari Presiden incumbent saat ini bahwa Pak Ganjar Pranowo akan terpilih sebagai presiden berikutnya? Kalau saya kok nontonnya bukan lewat TV ya, saya nontonnya langsung ya, saya lihat langsung, saya lihat mimiknya gitu ya. Kok mantep ya Pak Jokowi ya. Saya bukan pakai sinyal-sinyal foto-foto, pakai gambar-gambar yang diedit atau lewat sosial media, enggak, langsung lihat, fokus. Ya lihat, dan Pak Jokowi mengatakan, bahkan Pak Jokowi mengatakan saya sangat-sangat setuju. Sama Bu Mega beliau mengatakan setuju, tapi sama Pak Ganjar mengatakan sangat-sangat setuju. Itu kan artinya endorsement kepada yang berikutnya. Yang kedua, bisik-bisik. Artinya kan Pak Jokowi menuangkan gagasan, idenya, pemikirannya, rencana kerjanya yang mungkin juga belum kesampaian. Beliau laksanakan, ya kan, fokus pada pangan. Beliau punya fokus yang tinggi sangat pangan. Tapi untuk pangan itu beliau menyadari perlu infrastruktur, perlu irigasi, perlu, iya, betul. Nah, sekarang bagaimana dengan infrastruktur yang sudah dibangun, beliau sudah bangun, ada percepatan. Nah, jadi kalau Pak Ganjar dibisik-bisikin dan bisik-bisiknya itu diungkapkan ke publik, itu kan artinya Pak Jokowi menyampaikan ke publik bahwa saya mengendorse Pak Ganjar. Itu udah nggak usah diterjemahin lagi sih. Artinya orang awam pun sudah paham bahwa endorsement itu tidak diberikan kepada semua orang, tidak dititipkan kepada semua orang, karena hanya orang-orang yang mampu dan punya kapabilitas dan punya kredibilitas yang bisa melanjutkan legacy kita, gitu loh. Nggak usah presiden, kita aja gitu loh. Kalau mau meneruskan ke orang lain, kita pasti lihat-lihat dong, ya kan? Orang ini mampu apa tidak? Betul, kredibel atau enggak, capable atau enggak, dan lain sebagainya. Baik. Jadi tidak perlu lagi ada open interpretation di luar sana, begitu ya Bang Putra ya? Kalau menurut saya sih sebagai yang melihat langsung ya, bukan melihat dari TV atau melihat dari siapa ya, nggak perlu. Nggak perlu lagi, tegas kok, jelas kok, gitu ya. Artinya sangat-sangat setuju pada konsepnya Pak Ganjar, itu pertama. Yang kedua, bisik-bisiknya diungkapkan ke publik bahwa dia meminta Pak Ganjar setelah dilantik langsung kedaulatan pangan yang akan diprioritaskan. Berarti kan ada keinginan Pak Jokowi itu jadi prioritas pertama. Ya, meskipun Pak Ganjar ini bocoran juga, salah satu bocor tipis ya, bocor halus bahwa fokus beliau itu nanti ada di sumber daya manusia, ya, SDM, peningkatan kualitas SDM. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan itu, saya menerjemahkan pangan ada hubungannya dengan SDM, sumber daya manusia. Biar bagaimanapun Mbak, petani kita itu harus diregenerasi. Ya, anak-anak zaman now sudah harus masuk ke pertanian. Karena pertanian itu bukan urusan 45 tahun ke atas. Pertanian itu bukan sekedar ya mencangkul, mengairi dan segala macam, tapi bisa memproyeksikan dan bisa memprediksi dan menggunakan teknologi. Kombinasi antara cara-cara yang sekarang dengan cara-cara yang baru itu yang akan menyatukan petani zaman now sama petani yang existing agar pertanian kita itu berdaulat dan lebih
Pak Ganjar bilang swasembada pangan juga. Swasembada pangan. Iya. Itu kalau misalnya dulu saya belajar, ketahuan sih angkatannya Bang Putra ya, kalau dulu belajar di PSPB begitu, kita kan marwahnya sebagai negara Indonesia adalah negara agraris begitu. Masa kita tidak mau mengembalikan kepada marwah tersebut dengan sawah dan juga tanah yang subur begitu ya Bang Putra ya. Oke, bicara lagi mengenai open interpretation, ini juga ada salah satu poin yang menarik begitu yang ada di pidato begitu dari Pak Sekjen Hasto Kristianto yang mengatakan sempat ada open interpretation di luar sana yang mengatakan hubungan Pak Jokowi dan juga Bu Mega ini merenggang. Itu dikatakan pihak-pihak yang ingin memecah belah, iri karena nggak punya prestasi begitu. Kalau Bang Putra menafsirkannya seperti apa? Kalau saya sebagai mantan wartawan 25 tahun dan menyaksikan langsung ya memang itu narasumbernya nggak kredibel ya. Banyak narasumber yang nggak kredibel, yang tidak melihat langsung dan tidak mengutip Pak Jokowi atau tidak mengutip Ibu Megawati gitu loh. Dan tidak berani mengungkapkan secara publik. Mengatakan bahwa apa yang tadi Mbak sampaikan gitu ya. Jadi kalau kami di PD Perjuangan melihat hubungannya sangat harmonis sekali. Artinya komunikasi Pak Jokowi sama Ibu Mega itu berlangsung sangat baik. Komunikasi dari dinamika politik yang terjadi di luar itu ya Pak ya? Beliau berdua justru ikut menyaksikan dinamika itu dan ikut mendiskusikan, ikut membahas, bukan ikut malah menjadi renggang gitu loh. Ya kan? Kan selama ini yang disampaikan oleh elit politik itu kan adalah klaim. Klaim bahwa Pak Jokowi merestui dia, klaim bahwa Pak Jokowi ingin ke sini, klaim bahwa ini ke situ. Kan tidak pernah disampaikan oleh, ya saya baru ketemu Pak Jokowi dan Pak Jokowi menyampaikan ini kepada saya. Dan wartawan tidak pernah mengkonfirmasi ke Pak Jokowi apakah betul omongan itu seperti itu. Jadi sebagai mantan wartawan menurut saya memang Pak Sekjen betul banyak klaim, dan klaim itu cenderung dilakukan oleh orang yang sudah tahu dia mau kalah. Jadi sudah tahu dia mau kalah, ya segala cara pasti digunakan. Ini kan gini loh Mbak, kita kan menghadapi lawan yang 5 tahun lalu kita hadapi, 10 tahun lalu kita hadapi. Jadi bau-baunya kita udah paham lah, kita udah ngerti lah. Artinya rakyat juga jangan dibohongin lah, ya rakyat jangan dibohongi. Isunya tuh itu aja. Hubungan Pak Jokowi, Ibu Megawati, terus juga kita dikepung lah, kita di ini dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu menurut kita rakyat udah hafal lah. Baik. Dan kalau misalnya sudah hafal, harusnya kita bisa belajar ya bagaimana untuk mendibang, terutama untuk awak media juga lebih pintar begitu ya, untuk tidak mengompori open interpretation seperti itu. Baik, Bang Putra, saya sudah dikode oleh produser. Kita sudahi dulu dialog kita pada siang hari ini. Sukses selalu Bang Putra. Terima kasih. Kita harapkan akan ada hilal angin angin segar begitu dalam penutupan Rakernas hari ini ya. 11.30 nanti. Benar ya, bocor tipisnya jadi gede begitu. Baik Bang Putra, terima kasih banyak. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, demikian Ayah pembicaraan saya atau dialog saya bersama dengan politisi PDI Perjuangan Putra Nababan yang tentunya sama-sama menunggu seperti apa hasil atau penutupan dari Rakernas keempat PDI Perjuangan siang hari ini yang rencananya akan dijadwalkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Ayah. Baik, terima kasih rekan Fani Maniar atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.